Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindiani dari kelas A Bisnis B, NIM 20518111051 dari Universitas Bangka Belitung. Saya akan memaparkan penjelasan dari saluran distribusi untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen tata niaga pertanian. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu distribusi. Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen ke konsumen sesuai dengan kebutuhannya. Definisi saluran distribusi menurut Davis 2007 yaitu sasaran bagi pemasar untuk menentukan bagaimana dan di mana konsumen untuk akan membeli barang yang diperlukannya. Mengapa digunakan perantara pemasaran? Manfaatnya yaitu yang pertama, banyak produsen yang mengalami kekurangan sumber daya finansial sehingga membutuhkan pihak lain dalam melakukan distribusinya. Yang kedua, efisiensi dalam membuat produk tersedia secara luas dan mudah diperoleh pasar sasaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran. Yang pertama, pertimbangan pasar. Yang dipertimbangkan dalam pertimbangan pasar yaitu konsumen atau pasar industri serta jumlah pesanan. Kemudian yang kedua, pertimbangan barang. Yang diperhatikan yaitu nilai unit dari satu barang serta besar dan berat barang. Yang ketiga, pertimbangan perusahaan. Yang perlu diperhatikan yaitu sumber pembelanjaan dan pengawasan saluran. Kemudian yang keempat, pertimbangan perantara. Yang harus diperhatikan yaitu pelayanan yang diberikan serta volume penjualan serta ongkos yang diberikan. Dalam menentukan besarnya penyalur distribusi, ada tiga. Yang pertama, distribusi intensif, yaitu perusahaan berusaha menggunakan penyalur atau pengecer sebesar-besarnya untuk mendekati dan mencapai konsumen. Yang kedua, distribusi selektif, yaitu penggunaan saluran ini dimaksudkan untuk meniadakan penyalur yang tidak menguntungkan dan meningkatkan volume penjualan dalam jumlah transaksi tidak lebih terbatas. Yang ketiga, distribusi eksklusif, yaitu perusahaan hanya menggunakan satu pedagang besar atau pengecer dalam daerah pasar tertentu. Dalam saluran distribusi ada arus saluran distribusi atau arus saluran pemasaran. Yang pertama, arus maju, contohnya pemegang fisik, hak milik, dan promosi. Yang kedua, sebagai arus mundur, yaitu contohnya pemesanan dan pembayaran. Kemudian yang ketiga, arus maju mundur, contohnya seperti garansi. Alternatif saluran distribusi barang konsumsi memiliki 4 channel. Yang pertama, zero level channel, yaitu dari produsen langsung ke konsumen. Yang kedua, one level channel, yaitu adanya pengecer. Yang ketiga, two level channel, yaitu dari produsen, pedagang besar, pengecer, lalu ke konsumen. Kemudian yang terakhir, three level channel, yaitu dari produsen, pedagang besar, pemborong, pengecer, lalu ke konsumen. Alternatif saluran distribusi barang industri memiliki 4 channel. Yang pertama, zero level channel, yaitu dari produsen langsung ke konsumen. Kemudian yang kedua, one level channel, yaitu dari produsen, distributor industri, kemudian ke pelanggan industri. Yang ketiga, two level channel, yaitu dari produsen, kemudian ke perwakilan atau cabang penjualan produk, lalu ke pelanggan industri. Yang terakhir, three level channel, yaitu dari produsen ke perwakilan atau cabang penjualan produk, kemudian ke distributor industri, baru ke pelanggan industri. Strategi dalam saluran distribusi ada 3. Yang pertama, direct shipping, yaitu pelayanan point to point dengan menghilangkan fasilitas, misalnya gudang, meliputi barang-barang yang cepat rusak, bervolume besar, dan produk fleksibel. Keunggulannya, waktu sampai ke tujuan lebih cepat, namun tantangannya banyak biaya transportasi lebih tinggi. Yang kedua, warehousing, yaitu produk disimpan terlebih dahulu di gudang, meliputi barang-barang yang tahan lama seperti buku, baju, dan lain-lainnya. Keunggulannya yaitu biaya transportasi kecil, namun tantangannya biaya tenaga kerja lebih besar. Kemudian yang ketiga, cross-docking, yaitu memindahkan produk langsung ke dermaga atau tempat penyimpanan sementara. Contoh yang menggunakan cross-docking yaitu toko serba ada, toko-toko bahan pokok. Kemudian menggunakan perusahaan truk LTL, air cargo carrier, misalnya barang musiman, barang promosi, store specific pallet, atau item dengan volume tinggi. Keunggulannya bisa mempercepat aliran produk dari supplier ke toko. Namun tantangannya membutuhkan kerjasama dan ketepatan keputusan dari pembeli. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang saluran distribusi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.